Sustainable Development Goals atau yang biasa kita sebut dengan SDGs sudah diadopsi dan diterapkan pemerintah dengan dasar hukumnya yakni peraturan presiden. Nah, presiden juga menetapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, sebagai koordinator pelaksanaan Sustainable Development Goals. Apa sebenarnya progres dari SDGs di Indonesia dan apa yang bisa kita pelajari dari negara lain terkait dengan implementasi SDGs di negara-negara tersebut. Sudah hadir bersama kami di Prime Talk. Yang pertama adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Bapak Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam. And secondly, Duta Besar Denmark, Danish Ambassador, His Excellency Mr. Rasmus Abildgaard Christensen. Sir, welcome to Prime Talk. Thank you so much. Saya akan ke Pak Bambang terlebih dahulu. Ini setelah ada Millennial Development Goals, selesai di tahun 2015, kemudian ada Sustainable Development Goals yang akan berakhir di tahun 2030. Roadmap kita ke 2030, kalau misalnya kita bicara sekarang, progresnya sudah seperti apa, Pak? Ya, pertama kita memahami kenapa SDG itu muncul. Dikarenakan salah satunya MDG dianggap kurang mampu untuk memenuhi target yang diharapkan. Dan salah satu penyebab dari dalam tanda petik kekurangan MDG itu adalah kurangnya partisipasi pelaku di luar pemerintah. Dan kita juga terlambat bergabung dengan MDGs pada waktu itu. Ya, sebenarnya masalah terlambat atau tidak masalah. Tapi yang paling penting akhirnya ini global, tidak hanya Indonesia. Dianggap kurang berhasil karena tadi tidak melibatkan non-state actor atau pelaku di luar pemerintah. Nah, sejak SDG itu digaungkan tahun 2015 dengan target di 2030, maka langkah pertama yang sudah dilakukan oleh pemerintah selain peraturan presiden yang menjadi landasan hukum adalah mengarus utamakan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG di dalam rencana pembangunan 5 tahun kita. Dimulai dengan RPJMN yang saat ini sedang berlangsung 2015-2019. Konkret dan sekaligus juga langsung ke sasaran, sehingga sasaran di dalam pembangunan kita adalah sasaran juga di SDG. Jadi istilah kita kerja tidak perlu 2 kali, tapi kita kerja sekali, kita fokus agenda pembangunan kita. Tetapi agenda pembangunan kita memang sudah menangkap apa yang diinginkan di dalam progresnya SDG. sudah sampai mana sekarang, Pak Menteri? Progresnya ya tentunya dari 17 goal, dari 169 target dan 241 indikator. Sebagian indikator kita masih harus membangunnya karena beberapa tidak ada datanya. Tetapi yang sudah dijalankan dalam periode 5 tahun ini dari 169 target kita sudah memasukkan 94 dari 169 tersebut. Sisanya nanti akan kita tampung di RPJMN berikut. Sehingga RPJMN berikut itu sudah mencakup seluruh target. Nah, karena itulah memang dibutuhkan roadmap. Karena tidak mungkin dalam 5 tahun ini kita langsung bisa mengejar semua target yang kita harapkan. Dalam mengimplementasikan SDGs, Indonesia juga menerima bantuan, assistance dari banyak negara, salah satunya adalah Denmark. So, if I could ask you about the contribution or the assistance that Denmark has been giving to Indonesia, what kind of support that Denmark has been assisting Indonesia with? As you know, there are 17 goals, and in the car on the way here, I was trying These are the 17 goals. The 17 goals you can see here on a football, but we were trying to count a little bit, and I think with the exception of maybe 4 goals, I think Denmark has, in a small way, of course, been contributing to a great number of goals here in Indonesia. Focusing on energy, renewable energy, on climate change, on combating deforestation, but also on issues like healthcare and anti-corruption, for example. Okay, so for those 4 areas, I'd like to focus more on energy. Denmark and other Scandinavian countries are known for their efficient energy using renewable resources. How could Denmark assist Indonesia in adopting that fully and to maximize its renewable resources here? We have been providing technical assistance to, for example, the PLN, the Indonesian state-owned electricity company, and also the ministry, helping them to understand how you can integrate large amounts of renewable energy like solar or wind into the power grid. It's a technical discipline that can easily be, or not easily, but it can be learned. And of course, Indonesia has an enormous potential in terms of renewable energy. But of course, it requires the knowledge and not least that the PLN is comfortable integrating it. I think. Oke, jadi kalau fokusnya tadi dari pemerintah Denmark adalah 4 area, Pak, energi, kemudian ada deforestation, kemudian soal kesehatan dan kehidupan di atas tanah begitu, termasuk juga lautan. Kalau misalnya pemerintah Indonesia fokusnya di mana dari 17 goal itu?
Sebenarnya tentunya kalau konsep SDG itu 17 goal itu sama derajatnya, sama pentingnya. Nah, cuma kita ingin membuat strategi di mana kita punya prioritas. Mana dulu goal yang menjadi tujuan utama, tetapi dalam mencapai goal tersebut, kita melibatkan goal-goal yang lain. Jadi sebenarnya kita tetap bekerja untuk 17 itu, tetapi ujungnya adalah satu goal. Apa, Pak, nah, itu? satu goal itu adalah salah satu masalah pembangunan yang kita alami sekarang, yaitu inequality. Ketimpangan pendapatan. Ya. Tetapi untuk mencapai inequality tersebut, maka harus didukung oleh kegiatan yang sifatnya ekonomi, misalkan penciptaan lapangan kerja, itu juga merupakan salah satu goal di sana. Kemudian harus ada upaya untuk mengurangi kemiskinan, ini dari sisi sosial. Dan juga harus ada upaya misalkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Ya, sehingga sebenarnya ujungnya semuanya akan tercakup karena semuanya saling berinteraksi sebenarnya. Nah, tapi ujungnya kita harus punya target kan, prioritas. Nah, prioritas kita adalah bagaimana kita mengurangi ketimpangan di Indonesia. Baik, nanti kita akan berbicara lebih jauh setelah jeda berikut ini bagaimana mengurangi ketimpangan atau inequality tadi, juga dari perspektif pemerintah Denmark, bagaimana mengurangi ketimpangan di sana untuk diadopsi di Indonesia. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ambassador Christensen, so what kind of practices that Denmark has been doing in addressing inequality back in your country that Indonesia can learn from? I think as the minister also mentioned, the key thing to realize is that inequality is really important because it relates to all the goals. So let's go back to the question of energy. There are still a number of people, for example, in Indonesia does not have access to energy. So that in itself is inequality. There are people who do not have access to healthcare. That is an example of inequality. So inequality is really an issue that you have to work with all the goals. Of course, Denmark, along with all the Nordic countries, are what we call welfare states, which means that we try to make sure that a lot of these public services are available to everyone, that we have free healthcare, we have free education, and that all our citizens can enjoy those public services. And as I hear the Indonesian government, this is also where I would like to go. There are good examples with the healthcare system, how to spread that out to all the citizens, and that's I think where we're all trying to work. Denmark today is I think ranked as the least unequal country in the world, but of course that's a long history that has led to that. It's a good example then. Yeah. So what can Indonesia learn from Denmark practices in addressing inequality? Which aspect that we can at least adopt it within the next 5 years? Well, I think the key thing, for example, that would always be the I guess the dilemma or the choice for politicians is that if you want to make things, if you want to reduce inequality, if you want to make services available to all, of course that comes at a cost. So how do you manage the cost? And I think if you look at healthcare as one particular example, the Danish healthcare system is normally considered very good and it's available to all. But actually the price of it's much cheaper than the healthcare system you would find in the US. Although as a service considered, people would feel they get the same. So how can you construct a system where it doesn't burden the state unduly, but at the same time you can make it available to all? So I think we do have some experience that we would love to share. Yeah. Tadi dikatakan bahwa Denmark least unequal country in the world. Nah, mungkin Pak Menteri bisa meyakinkan kami bahwa pemerintah juga saat ini bekerja dengan kegiatan-kegiatan atau program-program yang sangat aksesibel dan juga sangat konkret untuk address inequality itu, Pak. Iya, betul. Kita bisa melihat misalkan dari rasio Gini yang menunjukkan indikator ketimpangan setelah mencapai puncaknya 0,41 di tahun 2011 dan agak sulit turun, maka mulai 2015 pelan-pelan rasio Gini mulai turun. Saat ini posisi terakhir di 0,384. Apa yang membuat rasio Gini turun menurut Anda? Nah, tentunya ada banyak hal, tetapi yang ingin saya tekankan bahwa kalau kita menerapkan SDG dengan baik atau tujuan pembangunan berkelanjutan dengan baik, justru ini akan sangat membantu upaya kita untuk menurunkan ketimpangan. Kenapa? Karena kita bicara mengenai sesuatu yang berkelanjutan. Dimana kalau kita ingin misalkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kita harus memperhatikan aspek sosial. Nah, salah satu aspek sosial kan adalah ketidakmerataan. Jadi bisa dibayangkan kalau kita terlalu memacu pertumbuhan ekonomi,
mengabaikan pemerataan, mengabaikan aspek sosial yang merupakan salah satu aspek penting dalam SDG, maka pertumbuhan ekonomi ini akan terhenti atau akan terhambat justru. Padahal salah satu prinsipnya adalah no one left behind. Betul. Dan itulah kenapa pemerataan itu menjadi penting. Tidak boleh satu pihak pun yang ditinggalkan. Termasuk juga kita tidak bisa menghambur-hamburkan sumber daya alam kita ya hanya demi kemajuan ekonomi atau hanya untuk kesejahteraan rakyat. Kalau kita tidak menjaga sumber daya alam tersebut. Apa yang bisa kita pelajari Pak Menteri dari renewable energy system yang diterapkan Denmark? Nah, kebetulan ada satu proyek konkret yang terjadi di Provinsi Jambi. Ada satu desa yang sejak merdeka sampai saat saya meresmikan itu belum pernah dapat listrik. 73 tahun tidak pernah menikmati listrik. Wow. Jadi mereka pada dasarnya hidup dalam kegelapan ketika malam terutama. Nah, tapi akhirnya karena pendekatan yang SDG ini, akhirnya mereka bisa menikmati listrik. Kenapa saya katakan pendekatan SDG? Listriknya adalah microhydro, ya, air tapi yang kecil. Ya, artinya renewable energy, ya, goal yang terkait renewable energy. Kemudian karena ada akses listrik, maka anak-anak di sana sekarang bisa belajar lebih lama, belajar malam. Goal terkait pendidikan. Renewable energy-nya juga dapat. Renewable energy dapat, pendidikan dapat, dan kemudian masyarakat di sana yang tadinya misalkan menanam kopi, tadinya hanya bisa menjual biji kopi, sekarang dengan mesin, karena harus pakai listrik, mesin itu bisa membuat kopinya menjadi lebih sellable. Artinya kopinya menjadi bubuk kopi, dibuat dalam paket, kemasan, di mana kemasan pun mesinnya harus menggunakan listrik. Nanti lama-lama bisa jual cappuccino kali ya Pak? Ya. Nah, jadi akhirnya kita bisa melihat bahwa dengan perbaikan ekonomi di desa, lama-kelamaan itulah yang bisa mengurangi kesenjangan yang ada sekarang. Baik, nanti kita akan tanyakan ke Ambassador terkait dengan how Indonesia and Denmark can actually work together and what kind of partnership that can be fostered in the near future between the two countries. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Akan ke Pak Duta Besar to Mr. Christensen. So, what kind of partnerships that insight that can be done, can be fostered by both countries to be implemented not only in Indonesia but also in Denmark? I think the key thing here when we talk about the sustainable development goals, and I think the minister already mentioned it, is that the governments cannot do this alone. To implement all the sustainable development goals in Denmark, in Indonesia, in the rest of the world, of course, required a massive amount of finance and resources, and the government will not in itself be able to mobilize that. So we need other actors to step in, not least the private sector. Okay, sir, apart from knowledge sharing, is there any form of partnership that actually Denmark can assist? For example, like fund, probably, or I don't know, like exchange study program, or what kind of program that can be done? I think let me give you one concrete example of something we would like to do going forward. If you take an island like Lombok, I think everybody knows, of course, in Indonesia, we have been doing some studies there showing that Lombok would actually be able to increase its share of renewable energy to about 60% in 2030 at a price that would be the same or cheaper than the alternative, which would be mainly coal. So, and for an attractive price, you could actually, and with the right combination of technologies, you could reach 60%. So what we would like to do is to work, of course, with Minister Bambang and his ministry, the Ministry of Energy and the local authorities in Lombok to make that happen. And that doesn't just require technology providers that can come in and set up a wind farm or solar panels or whatever, but it also requires investors who are willing to take a risk, and where we together, I think the two governments can help de-risk that process and say we will help and make sure that the investors feel comfortable that they can actually get there. Because if we can do that, then you can get it at that relatively cheap price, and that would be much cheaper than the alternative. Kalau misalnya di Lombok ini adalah model, bisakah kita kemudian memaksimalkan potensi renewable energy kita yang begitu banyak di seluruh Indonesia, Pak? Sinar matahari, air, kemudian panas bumi, angin. Sangat bisa, dan sebenarnya menggunakan energi terbarukan bukan lagi opsi sekarang. Ini sudah harus menjadi kewajiban atau keharusan. Dalam pengertian ini, ke depan pengembangan energi, penyediaan energi
tidak boleh hanya melulu atau bergantung kepada batu bara, ya, untuk listrik utama, tapi juga mengarah kepada yang renewable. Memang masih banyak tantangan dalam renewable, tetapi kita melihat bahwa beberapa seperti panas bumi, kemudian air, ya, hydro tadi, demikian juga biomass, itu mempunyai potensi yang luar biasa dan bisa diterapkan di sebagian besar wilayah Indonesia. Roadmap pemerintah sudah menyasar ke situ, Pak? Misalnya by 2024 misalnya. Ya, jadi tadi Anda menyebut di awal mengenai pembangunan rendah karbon. Nah, salah satu elemen utama dalam pembangunan rendah karbon 5 tahun ke depan sampai 2024 adalah renewable energy. Dan kita tetap berupaya untuk mencapai target energy mix dari renewable energy 23% di tahun 2025. Saat ini baru sekitar di tahun 2025. Saat ini baru sekitar 7-8% memang. Jadi memang harus ada lompatan, bukan lagi pergerakan, tapi harus ada lompatan ini. Okay, so this is an interesting fact about Indonesia wants to achieve 23% by 2025 of renewable energy. What can Denmark do to help accelerate that or fasten that process? You mentioned that you did A, B, and C in Lombok, for example, but what other aspect that you can touch into to accelerate this? I think to accelerate it, the key thing in my view is really two things. One is having good, stable framework conditions, and the key thing here is just that investors need certainty. They need to know what is the direction. And I think the fact that, for example, Indonesia is now debating a renewable energy law is exactly a good example of an initiative that can provide this kind of long-term direction and stability that would reassure the investors. Mungkin tidak itu diterapkan, Pak, antara kedua negara. Apa yang disampaikan oleh Ambasador Christensen? Ya, kebetulan dengan support dari Ambasador sendiri, ketika terakhir saya ke Denmark, kita mencoba mencari atau mempelajari jenis renewable apa yang kira-kira yang Denmark sangat menguasai dan itu akan bisa applicable buat Indonesia. Itu ada ada tiga sebenarnya, yaitu angin, surya, dan to some extent juga biomass atau bioenergy. Nah, untuk angin memang tidak semua wilayah di Indonesia itu potensial, tapi begitu ada, itu yang kita kembangkan. Dan itu sudah di beberapa daerah, listrik yang Sidrap, ya itu yang pertama, yang lumayan besar. Itu juga yang saya tahu menggunakan teknologi yang berasal dari Denmark. Ya. Dan nantinya kita akan perluas di daerah lain. Dan yang saya tahu juga Denmark membantu untuk solar panel surya di Karimun Jawa. Nah, itu artinya apa? Artinya kita mulai menggunakan semua jenis renewable yang memang bisa diterapkan di Indonesia. Terima kasih sekali Pak Bambang. Thank you Pak Duta Besar telah datang di studio Prime Talk. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Saya Rodi Asyari undur diri. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Metro TV, knowledge to elevate.